Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online subuh. Yang saya cintai, yang saya banggakan. Manqobah keempat bercerita tentang bagaimana akhlak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kajian tentang akhlak. Ini yang dikutip di dalam kitab Tuhfatul Thalibin halaman yang ke-56. Dalam kitab Tuhfatul Thalibin halaman 56, ternyata eh, nilai keberkahan ilmu itu ditentukannya bukan oleh ilmu yang kita miliki, tapi bagaimana caranya kita berkhidmat kepada guru. Berkhidmat kepada guru ternyata menempati posisi pertama untuk mendapatkan keberkahan. Imam Nawawi, semuanya kita mengenal nama tersebut. Begitu takzimnya kepada guru, sampai-sampai pada waktu setiap waktu akan memasuki datangnya waktu sholat fardu, itu ternyata melakukan satu aktivitas, dan aktivitas ini termasuk ke dalam kategori akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Jadi akhlak yang sangat terpuji. Yang dilakukan oleh Imam Nawawi untuk kebutuhan syekhnya, untuk kebutuhan gurunya, adalah menyediakan air. Menyediakan air, menimba air maksud saya. Jadi kalau tidak tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan gampang tinggal membuka keran, bahkan sumber air itu sendiri ada di dalam kamar kamar kita. Jadi tidak mengalami kesulitan. Nah, ini kan ceritanya cerita kitab yang dikarang ratusan tahun, puluhan tahun yang lalu. Jadi pada waktu itu bagaimana seseorang apabila mau bersuci itu memerlukan air, dan untuk mendapatkannya itu memerlukan waktu dan memerlukan tenaga. Imam Nawawi inisiatifnya semacam begitu. Jadi menjelang 1 jam menjelang datangnya waktu sholat fardu, ternyata menimbakkan air untuk gurunya. Ini merupakan salah satu tindakan yang dikatakan yang masuk ke dalam kategori al-akhlakul karimah. Sampai-sampai diabadikan di dalam kitab Tuhfatul Thalibin halaman 56, begitu yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi. Masih bercerita tentang bagaimana khidmatnya Imam Nawawi kepada guru. Ini dalam kitab lain, bukan dalam kitab Tuhfatul Thalibin. Ada dua yang ingin saya sampaikan pada kitab ini. Kitab ini sudah sangat terkenal begitu ya dalam kajian-kajian ilmu tasawuf. Uh, Judul kitabnya adalah Lawakih ya. Uh, Kitab Lawakih ini sangat populer. Lawakih Al-Anwarul Qudsiyah. Ini dicantumkan pada halaman 29, cerita begini. Sekali waktu Imam Nawawi diundang oleh gurunya untuk makan bersama. Kalau saya menangkap perasaan gitu ya, andai kata, terutama saya, mungkin kita semua yang hadir pada subuh kali ini, diundang makan bersama oleh guru, oleh yang mulia pengusaha. Kira-kira perasaan kita gimana? Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang menolak, gitu ya. Apabila abah, guru kita, guru agung kita mengajak, menawarkan, yuk kita makan bareng. Tentu jawaban kita siap, pasti akan begitu. Karena apa? Karena merasa gembira, karena merasa ini merupakan satu kehormatan. Tidak setiap orang mendapat kesempatan seperti begini. Mungkin kalaupun umpamanya kita tidak melakukannya, ini merupakan satu-satunya kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk bisa makan bareng dengan penguasa. Kira-kira semacam begitu. Tapi dalam kitab Lawaki Al-Anwarul Qudsiyah halaman 29 tidak begitu. Gitu ya. Imam Nawawi kan dikenal juga
dikenal oleh para sahabatnya seorang apa yang ulama yang begitu terkenal, mumpuni dari berbagai disiplin ilmu. Seorang guru mengundang makan. Gurunya itu apa namanya? Syekh Irbili ya namanya ya. Itu mengundang makan kepada Imam An-Nawawi. Ternyata Imam Nawawi eh, apa ya? Boleh dikatakan menolak gitu ya, menolak diundang makan. Eh, Alasannya sederhana. Jadi menyampaikan kepada guru beliau, Syekh Irbili itu, Syekh, mohon maaf, mungkin saya tidak bisa memenuhi undangan Syekh, undangan Tuan, undangan guru untuk makan bersama karena uzur syar'i. Uzur syar'i dalam artian halangan yang dibenarkan menurut hukum. Kira-kira semacam begitu. Kemudian gurunya hanya mengatakan, oh tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hanya ini teman-teman Imam An-Nawawi kayak semacam apa ya, ada teka-teki gitu ya, mengapa bisa menolak gitu ya, padahal orang lain aja teman-temannya itu semuanya pengen pengen diundang, pengen makan bareng, tapi ini justru Imam An-Nawawi nolak. Nah dari sekian banyak teman-temannya ya para imam lagi tentu gitu ya, itu sengaja bertanya kepada Imam An-Nawawi tentang alasan alasan mengapa Imam Nawawi menolak undangan makan gurunya. Jawabannya di luar dugaan. Yang aku takutkan, aku khawatir, itu kan nanti di depan beliau, maksudnya di depan Syekh Irbil itu sendiri, tersaji makanan. Begitu banyak. Nah, tersaji makanan begitu banyak, sudah barang tentu, kita agak bebas untuk memilih yang mana. Begitu. Maaf, saya pernah mengalami. Saya pernah mengalami tahun 2014 awal. Saat Abah yang mulia pengarsa Abah Awas itu membuat satu program sohbah untuk wakil talqin. Wakil talqin waktu itu belum banyak, tapi masih sudah puluhan gitu ya, di atas 50-an. Itu Abah membuat satu program, programnya adalah sohbah wakil talqin ini hukumnya wajib. Diselenggarakan oleh Abah melalui institusi pesantren Jagat Ars. Kepada yang mau ikutan silahkan daftar. Dari sekian banyak orang wakil talqin pada waktu itu ternyata tidak ada yang daftar sampai saya ditelepon oleh Jagat. Ini sudah hampir ditutup ini waktu pendaftaran. Mau daftar apa enggak? Saya bukan tidak mau, hanya dalam artian ada jadwal sudah waktu itu karena belum banyak wakil talqin, saya diundang ke beberapa tempat di luar kota. Dalam artian berbarengan waktunya. Kecuali apabila pada waktu program sohbah dilaksanakan, pada waktu manakibah yang sudah saya sepakati dengan penyelenggara, diizinkan dulu, nanti saya pulang kembali ke Jagat untuk melanjutkan sohbah. Artinya diizinkan, silahkan saja. Dua. Ini apa programnya kan selama 1 minggu nonstop bareng dengan apa. Nah ini selama 2 giliran itu saya meninggalkan sohbah ke Bekasi satu, yang satu lagi ke Jakarta. Itu kemudian tengah malam selesai maghrib saya pulang ke Jagat untuk kembali bersama dengan para sahabat. Nah ini sekali waktu Abah itu mengundang makan. Yang daftar itu wakil kalian hanya 3 orang. Saya ke Adnan dari Serang, yang satu lagi ke apa namanya, yang dari Tangerang Selatan. Ini 3 orang yang ikut. Hanya ditambah dengan karena kebiasaan selalu mendampingi Abah, Kiai Soleh pada waktu itu, Kiai Ai juga terlibat. Diundang makan di Bandar Jakarta. Nggak tanggung-tanggung itu. Diundang makan di Bandar Jakarta, hidangan begitu banyak. Saya duduk berhadapan dengan pengarsa Abah. Segala macam yang dipesan itu sudah tersedia. Gitu ya. Kemudian Abah mau memimpin doa, kemudian saya dipersilahkan makan. Karena merupakan satu kehormatan bagi saya, dengan lahap saya makan. Gitu. Itu kagetnya betapa gitu ya.
Setelah beberapa hari kemudian saya membaca kitab Al-Waqih Al-Anwarul Qudsi, ternyata pada halaman 29 itu Imam Nawawi menolak diajak makan bersama oleh gurunya Al-Irbili. Alasannya sederhana. Yang saya khawatirkan, kata Imam Nawawi, yang saya khawatirkan adalah saya memakan sesuatu dan sesuatu yang saya makan itu sudah dilirik oleh guru saya, gitu ya. Namun belum sempat guru saya itu mengambilnya, sudah termakan oleh saya terlebih dahulu. Makanya saya mengurungkan yang saya khawatirkan itu hanya semacam begitu aja. Jadi saya ngambil makanan, yang saya ambil itu sendiri, jangan-jangan itu dilirik oleh guru gitu ya. Guru maksudnya menghendaki mau makan itu, tapi keburu oleh saya. Nah, itu Imam Nawawi nggak mau yang begitu. Kalau memang itu merupakan keinginan guru, itu menjadi milik guru. Saya khawatir hanya begitu aja, makanya saya menolak secara syar'i. Ini kalau kalau kita nggak begitu, gitu. Yuk kita makan, umpamanya kalau apa? Paling kita menjawab siap, paling begitu kalau kita. Karena apa? Karena begitu gembiranya. Nah, ini salah satu pelajaran bagi kita gitu ya. Jadi kalau diundang oleh ini sebagai perbandingan aja, sebagai perbandingan. Sebagai perbandingan ternyata Imam An-Nawawi itu sempat menolak diundang makan bersama. Khawatir yang dimakannya dilirik oleh gurunya terlebih dahulu. Masih dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah halaman 29, ternyata pada waktu itu Imam Nawawi diberi apa? Diberi kesempatan oleh gurunya di satu majelis yang tentu Tuan Syekh punya majelis. Pokoknya setiap Syekh itu kan punya majelis. Nah, seperti kita di Sirna Rasa umpamanya. Itu kan tidak setiap orang diberi kesempatan untuk berbicara di panggung Sirna Rasa. Malah apa yang sempat digilir. Itu orang yang di orang yang diberi kesempatan untuk tampil di panggung Sirna Rasa itu sendiri itu eh, apa namanya tentu akan menyampaikan ilmu sudah tentu terikat dengan kaidah-kaidah keilmuan. Nah, kaidah keilmuan itu sendiri sangat dipegang oleh Imam An-Nawawi sampai-sampai pada waktu Imam An-Nawawi mendapat giliran untuk membaca kitab di tengah perjalanan menuju majelis, beliau itu bersedekah, gitu ya. Jadi pas hari giliran untuk membaca kitab di hadapan guru gitu ya. Maka di tengah perjalanan Imam Nawawi mengeluarkan sedekah diniatkan, diniatkan, diniatkan untuk menjaga jangan sampai ada sedikit pun aib yang terlihat oleh saya yang akan menghalangi keberkahan daripada ilmu. Harus berkeyakinan guru adalah merupakan orang yang tanda kutip sempurna di hadapanku, tidak kurang apapun. Meskipun secara pribadi barangkali nama saya barangkali buat tanda kutip ada kekurangan-kekurangannya, mohon ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan. Artinya jangan sampai timbul keraguan-keraguan dari dalam diri saya, dalam hati saya, kekurangan daripada seorang. Itu sangat mustahil dan itu terlarang sama sekali. Maaf, salah seorang wakil talqin kita, wakil talqin Abah maksud saya, itu sempat juga menyampaikan masalah ini. Menyampaikan masalah ini kalimatnya sederhana dan ini dalam bentuk doa nggak tanggung tanggung dalam khidmat ilmiah gitu ya, nggak usah disebutkan orangnya, hanya pernah menyampaikan mudah-mudahan Allah menutup aib pemirsa Abah. Itu Abah langsung mengatakan pada waktu Abah menyampaikan khidmat ilmiah, yang tahu ya, yang tahu kekurangan Abah hanya Abah. Dan Abah tahu kekurangan semua murid-murid Abah. Jadi artinya kalimat semacam begitu nggak layak disampaikan. Pantrang ngomong, mudah-mudahan Abah ditutup aibnya. Abah itu nggak punya aib, nggak punya. Tetapi ini perasaan. Yang namanya perasaan Imam Nawawi sampai dikutip di dalam kitab Al-Anwarul Qudsi semacam begitu. Bukan bukan gurunya mempunyai kekurangan, bukan begitu.
Perasaan saya mohon ditutup untuk tidak punya pikiran semacam begitu. Kira-kira semacam. Enggak diucapkan dalam pikiran. Nah, itu jadi setiap kali pas giliran untuk menyampaikan khidmat ilmiah kalau zaman sekarang, itu Imam Nawawi selalu bersedekah di tengah perjalanan. Nah, ini kalau ini mungkin maaf gitu ya. Ini kan kalau sekarang acara manakib tiap hari di mana-mana, satu hari bahkan banyak yang lebih daripada satu kali. Ini bagi penceramah cocoknya begitu. Ini kan kita kan menduplikasi akhlak Rasulullah yang dijabarkan lewat Manqobah keempat tadi. Kemudian saya tambah sedikit dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah juga seorang penceramah paling tidak harus bersedekah. Paling tidak supaya lancar dan sebagainya. Lancar apanya? Lancar segala-galanya. Memangnya kenapa? Ini diniatkan untuk guru. Kenapa untuk guru? Banyak kasus kan pernah terjadi gitu ya. Kasus terjadi pada waktu masih periode kemursidan Pangersa Abah Ano. Seorang wakil talkin beliau dari Cianjur itu ternyata pada waktu berceramah di satu tempat itu ternyata giginya rontok, giginya rontok semua, giginya rontok semua. Kemudian keesokan harinya wakil talkin tersebut itu langsung lapor kepada Pangersa Abah Ano. Di situ ada Abah Awas. Pada waktu kan periodenya masih masih Abah Anom sebagai mursyid, Abah Awas sebagai wakil talkin pada waktu itu. Nah, begitu disampaikan cerita sampai rontok semua giginya, Abah Anom hanya tersenyum dan menyampaikan kalimat yang sangat sederhana gitu. Bahasanya bahasa Sunda gitu. Saya hanya mengutip ucapan pengersa Abah Awas ada. Kilang bara atau bebeja mah atau ingat-ingat itu ya, bersyukur kalau kita bisa bilang dulu kepada Abah, paling tidak ingat saja kepada Abah sebelum berceramah. Nah, ini dalam artian itu diantisipasi oleh Imam An-Nawawi. Ternyata kalau Imam An-Nawawi bersedekah karena ingat kepada guru dan itu menjaga kepribadian. Nah, ini salah satu pelajaran berharga bagi kita gitu ya. Bukan hal yang mustahil jadi kelancaran dan keberkahan ilmu yang disampaikan kepada para ikhwan akhwat itu sendiri itu ternyata memang banyak dikendalikan oleh Syekh Mursyid kita. Ikhwan akhwat rahimakumullah, mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Meskipun tidak terlampau sistematis, ya mudah-mudahan hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Menutup acara kajian kita dalam khidmat ilmiah pada subuh ini, kita mengamini doa paten yang disampaikan mursyid kita yang mulia bersahabat. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa Abbas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.